Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan review salah satu aplikasi pinjaman online resmi OJK yang iklannya ada di mana-mana. Nah, pasti kalian mungkin juga pernah lihat iklannya, terus tertarik mau pinjam di situ. Sebaiknya teman-teman tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu dalam aplikasinya seperti apa. Ya, karena di sini saya akan kasih tahu limitnya berapa, tenornya berapa, terus cicilannya berapa, bunganya berapa, dan sistemnya kayak gimana lah intinya ya, sedetail mungkin akan saya ulas di video ini. Makanya teman-teman tonton sampai selesai supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi yang ya mungkin penting untuk kalian ya. Langsung aja di sini, apa sih nama aplikasinya ya? Jadi nama aplikasinya adalah apa teman-teman? Indosako ya. Indosako adalah pinjaman online yang resmi OJK. Jadi ini kita akan lihat seperti apa sih dalamnya ya. Kalau kalian lihat di iklan biasanya kayak gimana, nanti teman-teman nilai sendiri apakah sesuai atau tidak gitu ya. Kebetulan saya memang sudah daftar di sini ya. Sudah saya input data saya dan di ACC saya ternyata mendapatkan limit 1 juta ya. Untuk limitnya di sini saya dapat 1 juta dan maksimalnya di sini sampai 80 juta ya. Tapi yang dapat 80 juta atau 70 juta itu mungkin beberapa orang saja, nggak banyak gitu ya. Karena itu mungkin data-data yang benar-benar benar-benar setia dengan aplikasi Indosako kayak gitulah. Nah, di sini kita akan coba ajukan, tapi tidak saya akan maksudnya tidak akan saya cairkan ke rekening saya. Tapi untungnya di sini kita bisa melihat detailnya terlebih dahulu ya sebelum cair ke rekening kita. Ya, karena ada beberapa aplikasi yang nggak menunjukkan secara transparan, hanya menunjukkan detail-detail kecil, tapi untuk sedetail-detailnya itu nggak dikasih tahu ya. Itu bisa dibilang kurang transparan ya. Karena kita perlu melihat dulu cicilannya kayak gimana, berapa tenornya, dan setiap bulan kita bayarnya berapa, itu kan harus tahu ya, supaya bisa mempersiapkan kayak gitu. Nah, ini kebetulan cukup transparan. Nah, ini dia teman-teman. Kalau misalkan kita mau pinjam 1 juta, di sini tagihannya total yang harus kita bayar nanti adalah 1.316.000 rupiah ya. Dengan itu sudah ada diskon 54.000 rupiah teman-teman ya. Jadi kita total bayarnya nanti 1.316.000 rupiah. Jadi keseluruhan kenaikan adalah sekitar 30% ya. Total bunganya sekitar 30%. Nah, terus tenornya berapa? Di sini tenornya adalah 90 hari per 3 periode. Jadi nanti 3 kali pembayaran gitu teman-teman ya. Apakah setiap bulan bayarnya? Ya, kita belum tahu ini, kita belum cek detailnya ya. Tapi kita akan bahas dulu, kita akan terima utuh atau tidak. Kita nanti akan terima utuh teman-teman ya. Karena di sini sudah dikasih tahu uang yang diterima 1 juta. Jadi tidak ada potongan admin di awal. Oke. Nah, ini yang paling penting sekarang kita cek pembayaran rinciannya ya. Ini dia. Total yang harus kita bayar 1.316.000 dan tanggal jatuh temponya di sini untuk tanggal pertama, cicilan pertama itu tanggal 14 Februari. Yang artinya ini nggak ada 1 bulan sejak kita pinjam. Karena saya rekaman video ini tanggal 30 Januari 2025. Maka ketika saya cairkan hari ini, jatuh tempo pertama saya tanggal 14 Februari. Ya, artinya 14 hari kemudian saya harus bayar cicilan pertama. Ya, jangan teman-teman kira kita pinjam hari ini 1 bulan kemudian kita bayar, bulan berikutnya lagi kita bayar. Nggak seperti itu ternyata. Ternyata kita pinjam hari ini, 14 hari kemudian kita bayar cicilan pertama. Dan ini yang mengagetkan, cicilan pertamanya juga gede banget. Senilai 933.000 rupiah. Itu sudah hampir melunasi pinjaman pokok kita ya. Karena kita hanya pinjam 1 juta. Sedangkan cicilan pertama 14 hari kemudian itu yang harus kita bayar 933.000 ya. Jadi gede banget teman-teman cicilan pertama. Apakah kalian kira-kira nggak keberatan pinjam hari ini 2 minggu kemudian bayar hampir melunasi pinjaman pokoknya? Kemudian yang kedua, cicilan kedua maksudnya tanggal 16
Maret. Berarti selang 1 bulan sejak cicilan pertama. Nominalnya cukup kecil memang ya, karena kita sudah bayar besar di awal. Nominalnya Rp191.000. Begitu juga dengan cicilan ketiga, nominalnya Rp191.000. Tapi tanggalnya ini agak jauh ya dari cicilan kedua. Tanggalnya 30 April 2025. Yang artinya 1,5 bulan dari cicilan kedua. Jadi ini seperti apa ya, kayak sedikit permainan gitulah teman-teman ya. Ya kelihatannya tenornya memang 90 hari. Pembayarannya 3 cicilan. Orang berpikir normal akan cicilannya mungkin 1 bulan sekali ya. Normalnya orang akan berpikir seperti itu kan. Mungkin 1 bulannya kalau nominal bayarnya 1.300.000, setiap bulannya mungkin sekitar 400.000 lebih lah gitu. Normalnya orang akan berpikir seperti itu. Tapi ternyata tidak per bulan di sini teman-teman. Tapi pinjam sekarang, 2 minggu kemudian teman-teman bayar dengan nominal yang cukup gede. Bisa dibilang sekitar 90% lebih dari pinjaman pokok kita. Itu cukup besar teman-teman ya. Jadi sistemnya teman-teman sekarang sudah tahu ya. Kalau kita nggak lihat terlebih dahulu seperti ini, kita nanti akan kesulitan di belakangnya teman-teman ya. Untungnya ya, salah satu kebaikan aplikasi ini ya ini, apa itu? Transparan. Kita dikasih tahu dulu di awal, kita bisa baca dulu. Kalau kita nggak sanggup, artinya kita nggak jadi pinjam gitu ya. Kita bisa memutuskan lagi ya. Karena ada beberapa aplikasi, sudah saya singgung di awal tadi, beberapa aplikasi pinjaman online itu nggak terang-terangan, nggak transparan banget seperti ini. Jadinya nanti kita tahu detailnya di belakang setelah cair, dan detailnya mengejutkan. Bahkan kita bisa kesulitan nantinya gitu ya. Oke, mungkin udah cukup jelas ya teman-teman ya, udah cukup lengkap untuk review aplikasi Indosaku pinjaman online yang resmi OJK ini. Dan kita di sini belum saya kasih tahu tadi, di sini kita nggak bisa pinjam kurang atau lebih dari nominal dari limit yang kita punya. Contoh di sini limit saya punya saya 1 juta ya. Saya mau pinjam di bawah 1 juta, 900.000 kayak 800.000, 700.000 itu nggak bisa. Ya, jadi mau nggak mau kita harus pinjam 1 juta ini teman-teman. Nggak bisa pinjam 500.000, 600.000. Pokok kurang dari 1 juta juga nggak bisa. Lebih dari 1 juta juga nggak bisa. Tenornya juga tidak bisa milih. Mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 9 bulan, nggak bisa. Tenor yang dikasih di sini ya udah itu yang kita dapatkan seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup. Jadi segini aja di video kali ini. Setelah ini teman-teman gimana? Apakah mau lanjut pinjam di aplikasi Indosaku atau tidak? Itu keputusan masing-masing. Di sini saya hanya mereview apa adanya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa ditekan like-nya jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.